Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 23 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pembacaan 1 Korintus pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, 1 Korintus pasal yang kedua, yang nanti kita akan renungkan ayat yang ke-6 sampai 16. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami sungguh menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan kami mau hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami. Karenanya dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa penyerahan kami untuk pembelajaran firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini mempunyai segudang misteri. Uniknya, misteri itu selalu menggoda manusia untuk menyingkap selubungnya. Ia selalu menitipkan penasaran kepada hikmat dan pengetahuan kita yang terbatas. Kita terus mencari dan mencoba memecahkan teka-teki itu. Salah satu misteri terbesar dalam kehidupan manusia adalah tentang Allah serta karya dari Allah, Sang Penguasa dan Pemilik alam semesta. Dalam pelayanannya Rasul Paulus memberitakan sebuah rahasia. Sumbernya dari hikmat Allah yang tersembunyi, yaitu rancangan Tuhan Allah sebelum dunia dijadikan. Penguasa dunia, kata Paulus, tidak ada yang mengenalnya. Rahasia tersebut merujuk kepada karya keselamatan Tuhan Allah
kepada dunia melalui karya Yesus Kristus di dunia ini. Ia mati dalam mewujudkan rahasia tersebut, dan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa maut sudah bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ada dua hal tersembunyi tentang Allah menurut Rasul Paulus dari teks yang kita baca pada hari ini, yaitu hal yang tersembunyi adalah kematian dan kebangkitannya. Namun keduanya telah disingkapkan kepada manusia, khususnya bagi orang percaya. Rahasia tersebut tersingkap bukan oleh hikmat dan pengetahuan manusia, tetapi tersingkap oleh karena hikmat yang diberikan oleh Roh, yakni Roh Kudus. Roh yang memungkinkan manusia mengetahui rahasia Tuhan Allah, dan roh itu berasal dari Allah atau Roh Kudus, ya, bukan dari dunia ini. Dan melalui Roh Kudus, tabir rahasia ini dibukakan kepada mereka yang percaya pada kematian sekaligus kebangkitan Yesus Kristus. Namun bagi mereka yang tidak percaya, hal ini tetap menjadi kabut misteri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan setiap hari kita sering kali kesulitan untuk memahami rencana Tuhan Allah karena keterbatasan kita. Apalagi kita mengalami ketidakadilan misalnya, atau kita sedang mengalami duka cita, atau sedang menderita, atau sedang mengalami persoalan dan masalah. Kita mungkin mulai mempertanyakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi demikianlah kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Kita meminta kepada Tuhan, meminta bantuannya untuk memahami rencana Tuhan dalam pergulatan atau pergumulan yang sedang kita alami. Kita mengandalkan hikmat manusia semata, justru malah kita akan terjerumus kepada kesesatan. Mari kita mengandalkan Tuhan dan hikmat Tuhan yang akan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Jangan kita dibutakan oleh hikmat dunia yang menjerumuskan kita pada kebinasaan. Marilah kita mengandalkan Tuhan, meminta pimpinannya melalui Roh Kudus yang bersekutu dengan kita, sehingga kita boleh diberikan kekuatan. Kita bisa melihat rencana agung Tuhan. Kita mau bersandar kepada Tuhan dan hikmat-Nya, sehingga kita boleh mendapatkan kelegaan. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan mengajarkan kepada kita, dan Dia memberikan pengertian kepada kita, dan kita boleh melihat dan mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, baik yang sedang kita hadapi maupun juga kehidupan yang akan kita hadapi. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Bersama dengan Tuhan kita diteguhkan imannya, dan bersama dengan Tuhan kita melihat masa depan yang cemerlang, yang terbaik, yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak-Nya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, dan selalu mendapatkan hikmat dari Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami dituntun untuk melaksanakan firman Tuhan, dituntun untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu, dan kami tidak menjadi pribadi yang mengikuti keinginan dunia dengan segala hikmat-Nya yang menjerumuskan kami kepada kebinasaan. Biarlah Tuhan menuntun kami, selain kami menghindarkan semuanya itu, dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.